Yo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel gue. Hari ini kita bakal bahas skill-skill keren yang wajib lo pelajari di tahun ini, biar tetap relevan di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama ada keterampilan digital. Ngerti perangkat lunak, bisa pakai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan Google Workspace, Docs, Sheets, Slides. Penting buat kerjaan sehari-hari, kayak bikin laporan, presentasi, dan analisis data. Contohnya, anak data pakai Excel buat analisis penjualan bulanan dan bikin grafik biar kelihatan tren penjualannya. Alat kolaborasi online. Platform kayak Slack, Microsoft Teams, dan Zoom bantu buat tim komunikasi dan kerja bareng secara jarak jauh. Contohnya, tim proyek ngobrol di Slack buat real-time chat dan dapat mingguan Zoom biar semua orang tahu apa yang lagi dikerjain. Keamanan cyber. Penting banget tahu cara jaga data dengan pakai password kuat, enkripsi data, dan ngerti praktik terbaik keamanan cyber. Contohnya, pegawai ikut pelatihan keamanan cyber yang ngajarin hindarin phishing. Di sini juga ada kelanjutannya loh, hubungannya dengan pemrograman dasar. Nulis kode simple pakai Python atau JavaScript buat ngotomatisasi tugas yang berulang. Contoh, anak marketing pakai Python buat ngumpulin data dari media sosial dan analisis sentimen pelanggan. Analisis data pakai Excel, Google Sheet, atau software analitik lainnya buat olah dan analisis data. Contohnya, manajer penjualan pakai Google Sheets buat track kinerja penjualan harian dan analisis data buat cari area yang butuh perbaikan. Cloud computing. Pakai layanan cloud kayak AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure buat nyimpen data dan kelola aplikasi. Contohnya, startup pakai AWS buat nyimpen data pengguna dan kelola aplikasi web mereka tanpa harus investasi besar di infrastruktur fisik. Yang kedua adalah analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Loh, hubungannya apa sih Bang sama analisis data? Analisis data juga ini berpengaruh kepada pekerjaan, lingkungan hidup kita, ngumpulin data dari berbagai sumber kayak survei, database, atau web scraping. Contohnya, peneliti pasar ngumpulin data lewat survei online buat ngerti referensi konsumen. Analisis data pakai alat kayak SQL buat kelola basis data atau tabel buat visualisasi data. Contohnya, analisis pakai tabel buat bikin dashboard interaktif kayak nampilin kinerja bulanan perusahaan. Interpretasi data, bikin kesimpulan berdasarkan analisis data buat dukungan pengambilan keputusan strategis. Contohnya, manajer pemasaran analisis data kampanye iklan dan mutusin buat ningkatin anggaran di platform yang kasih ROI tertinggi. Pengambilan keputusan, pakai data yang udah dianalisis buat bikin keputusan yang lebih informatif. Contohnya, tim manajemen pakai analisis data penjualan buat tentang produk yang mana bakal diproduksi lebih banyak di kuartal berikutnya atau di online shop. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. Siapa yang nggak tahu AI? Kebanyakan zaman sekarang itu memakai AI loh, kayak ChatGPT, AI From, dan lain-lain. Dasar-dasar AI dan ML. Ngerti konsep kayak algoritma, model prediktif, dan jaringan saraf tiruan. Contohnya, mahasiswa ikut kursus online tentang dasar-dasar AI buat ngerti gimana mesin bisa belajar dari data. Algoritma. Ngerti algoritma yang dipakai dalam pembelajaran mesin kayak regresi linear, klasifikasi, dan clustering. Contohnya, data scientist pakai algoritma clustering buat kelompokin pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Model prediksi, bikin dan uji model prediktif buat perkiraan berdasarkan data historis. Contohnya, analisis keuangan pakai model prediktif buat perkiraan pendapatan perusahaan berdasarkan data historis penjualan. Alat dan platform. Pakai alat kayak TensorFlow atau PyTorch buat kembangin aplikasi AI dan ML. Contohnya, developer pakai TensorFlow buat bikin model deteksi wajah yang bisa ngenalin wajah dalam gambar dan akurasi tinggi. Hebat kan penggunaan AI zaman sekarang? 4. Keterampilan komunikasi atau bisa dibilang juga public speaking. Komunikasi lisan, bisa ngomong dengan jelas dan efektif dalam presentasi, rapat, dan percakapan sehari-hari. Contohnya, manajer kasih presentasi yang jelas dan menarik ke dewan direksi tentang strategi bisnis baru. Komunikasi tertulis, nulis dengan jelas dan ringkas dalam email, laporan,
dan dokumen resmi. Contohnya, pegawai nulis laporan mingguan yang jelas dan terstruktur buat kasih tahu tim tentang kemajuan proyek. Alat komunikasi digital, pakai platform kayak email, Slack, dan media sosial buat komunikasi dengan kolega dan klien. Contohnya, tim pemasaran pakai media sosial buat interaksi dengan pelanggan dan respon pertanyaan atau keluhan. Kemampuan mendengarkan, dengerin secara aktif dan ngerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini juga sebuah kemampuan loh yang diperlukan untuk negosiasi dan lain-lain. Contohnya, pemimpin tim dengerin umpan balik dari anggota tim dan sesuaikan pendekatan manajemennya sesuai kebutuhan. 5. Pemecahan masalah kompleks. Identifikasi masalah, mengenalin masalah yang ada dan ngerti penyebab yang mendasarinya. Contohnya, insinyur perangkat lunak ngenalin bug dalam sistem dan analisis kode buat nemuin penyebabnya. Analisis solusi. Analisis berbagai solusi dengan pertimbangan pro dan kontra masing-masing. Contohnya, tim R dan D analisis beberapa solusi buat ningkatin efisiensi produk dan pilih yang paling efektif. Implementasi solusi. Terapin solusi yang dipilih dan evaluasi efektivitasnya. Contohnya, proyek implementasi teknologi baru di perusahaan dilakukan setelah melalui analisis mendalam dan hasilnya dievaluasi buat pastiin keberhasilan. Berpikir kritis. Pakai logika dan alasan buat ngenalin kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif. Contohnya, konsultan pakai analisis SWOT buat evaluasi strategi bisnis baru. Kreativitas. Cari pendekatan baru dan inovatif buat pecahin masalah. Contohnya, desainer produk bikin desain baru yang ngatasin keluhan pelanggan tentang kenyamanan. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kesadaran diri. Ngerti emosi diri sendiri dan gimana emosi tersebut pengaruh pikiran dan tindakan. Contohnya, pemimpin tim sadar kalau mereka stres dan ambil langkah buat ngelola stres tersebut biar gak mempengaruhi keputusan mereka. Pengelolaan emosi. Atur emosi diri sendiri dengan cara yang sehat dan konstruktif. Contohnya, pegawai pakai teknik meditasi buat ngelola kecemasan dan ningkatin fokus di tempat kerja. Kesadaran sosial. Kenalin dan ngerti emosi orang lain serta tunjukin empati. Contohnya, manajer tunjukin empati ke anggota tim yang lagi ngalamin masalah pribadi dan tawarin dukungan. Manajemen hubungan. Ngatur interaksi dengan orang lain buat bangun hubungan yang positif dan produktif. Contohnya, tim HR adain sesi team building buat ningkatin hubungan antar karyawan. Pengaruh sosial. Kemampuan buat mempengaruhi dan motivasi orang lain dengan cara yang positif. Contohnya, pemimpin inspiratif bisa motivasi timnya buat capai tujuan ambisius. 7. Pembelajaran berkelanjutan. Ikut kursus online, ikut kursus dan pelatihan online buat belajar skill baru dan update pengetahuan yang udah ada. Contohnya, profesional IT ambil kursus sertifikasi AWS buat ningkatin skillnya dalam cloud computing. Baca buku dan artikel yang relevan dengan bidang kerja atau minat pribadi buat luas wawasan. Contohnya, pengusaha baca buku tentang strategi bisnis buat dapetin ide-ide baru bagi perusahaannya. Hadiri seminar dan webinar. Ikut seminar, webinar, dan konferensi buat dapat wawasan dari para ahli dan bangun jaringan profesional. Contohnya, pengembang perangkat lunak hadir di konferensi teknologi buat belajar tentang tren terbaru dalam AI. Gabung dengan komunitas profesional. Terlibat dalam komunitas dan jaringan profesional buat share pengetahuan dan pengalaman serta belajar dari orang lain. Contohnya, desainer grafis gabung dengan kelompok diskusi online buat share tips dan tren desain terbaru. Refleksi diri. Rutin evaluasi diri sendiri buat ngerti kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Contohnya, manajer proyek rutin evaluasi kemajuan proyek dan tentuin area yang butuh perbaikan. Biar hasil akhirnya maksimal. Itu dia 7 skill keren yang harus lo pelajari tahun ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat update konten berikutnya.